Halo Leo semuanya. Apa kabar Leo? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Leo semua. Bersama aku Mela kita diri kembali. Kali ini akan bertemakan tentang karma. Karma yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Wow, kita akan lihat di sini bersama-sama ya. Oke. Leo, ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Leo, kita shuffle dulu kartunya. Sembari kamu juga merasakan energinya dia atau energi orang yang kamu fokuskan ya. Kamu rasakan karma apa yang akan dia dapatkan setelah meninggalkan kamu, oke? Leo, karma apa yang akan dia dapatkan setelah meninggalkan kamu? Karma apa yang dia dapatkan setelah meninggalkan kamu? Oke. Leo, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca energi kamu di sini. Oke, Leo. Kita akan lihat di sini. Oke. Kartu pertama. Kita akan lihat di sini isi hatinya dia ataupun apa yang dia pikirkan saat ini atau apa yang dia rasakan ya. Atau apapun yang sebelumnya dia pernah pikirkan terhadap kamu, kita akan baca di sini. Nah, di kartu pertama ada the timing just wasn't right for us. Waktunya tidak tepat untuk kita. Kenapa dia mengatakan seperti ini? Kenapa kata hatinya berkata seperti ini? Nah, waktunya belum tepat untuk kita. Ya, kenapa dia saat ini dia meninggalkan kamu ya? Dia merasakan bahwa kita belum berjodoh. Kita belum bisa bersatu, kita belum bisa berkomitmen. Nah, ini yang dia rasakan di awal ya. Sepertinya dia itu masih ingin bersenang-senang. Kayaknya dia masih pengen merasakan bahwa ya hidup aku benar-benar manfaatkan dengan kesenangan gitu ya, dengan kebahagiaan aku sendiri gitu. Jadi terlihat keegoannya di sini. Dia tidak pernah merasakan perasaan orang lain, ya perasaan kamu ya. Dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Jadi dia berkata, waktu kita belum tepat untuk berkomitmen gitu. Jadi seakan-akan ya dia tidak menghargai hubungan selama ini. Itu yang membuat dia meninggalkan kamu ya. Karena di sini juga kamu berpikir, kita kan secara sudah lama nih berhubungan gitu ya, menjalin hubungan. Kenapa sih nggak ada perubahan, perkembangan, bahwa kita kan tujuannya menjalin hubungan itu kan ya pengen menuju ke pernikahan gitu, sementara kamu tidak merasakan apa-apa. Nah itu, dan akhirnya dia meninggalkan kamu dengan mengatakan ya itu gitu ya. Oke. Nah itu yang membuat hubungan kamu terpisah saat ini dari dia. Dia meninggalkan kamu ya. Tapi akhirnya setelah dia meninggalkan kamu itu, dia merasakan ya, mungkin itu egonya berkata ya, I wish I could share my good news with you. Jadi saya berharap saya bisa berbagi kabar baik saya dengan kamu. Nah, kenapa? Setelah dia mengatakan seperti itu, akhirnya pikirannya dia berubah gitu loh. Kenapa ya? Mungkin terlihat juga di sini bahwa setelah terpisah dari kamu, dia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa orang, dan itu dia merasakan tidak adanya suatu kenyamanan ataupun suatu rasa dia itu bukan orang yang baik gitu loh. Jadi seakan-akan dia menemukan kebaikan itu hanya pada kamu. Jadi seseorang yang berdiling dengan dia itu, yang terkoneksi dengan dia itu saat ini tidak pernah merasakan ketulusan, dan justru orang itu hanya mengharapkan sesuatu terhadap dia. Itulah yang membuat dia merasa bahwa aku pengen datangi kamu lagi. Nah ini di sini dia pengen kembali ke kamu, dia pengen bercerita ke kamu, rasanya pengen mengungkapkan unek-unek dia saat ini. Nah itu yang dia rasakan ya. Ya buat apa ya, nasi sudah menjadi bubur ya. Penyesalan memang datangnya ya belakangan. Oke.
Nah, akhirnya dia menyesali lagi. I wish I had treated you better. Jadi saya berharap saya telah memperlakukan kamu lebih baik gitu. Ya, mungkin selama ini dia baik ya sama kamu. Mungkin karena keinginan dia kamu ingin berkomitmen sama dia itu mungkin yang belum dia bisa penuhi. Karena apa? Karena dia di sini masih pengen bersenang-senang. Dia belum pengen ada tanggung jawab nih gitu. Kalau kita sudah berkeluarga itu kan pasti ada tanggung jawab nih. Jadi nah itu ya dia belum pengen ada beban dalam hidupnya. Jadi di sini dia menyesali bahwa ya apakah aku sudah melakukan yang terbaik buat kamu? Nah, kayaknya belum ya. Karena keinginan kamu ingin berkomitmen sama dia itu ya belum dia penuhi. Nah, gitu ya. Buat Leo semuanya. Jadi bagi Leo yang ingin berkomitmen ya segeralah meminta kepada dia. Kalau memang dia tidak ada tujuan ya sebaiknya kamu pikirkan kembali untuk melanjutkan hubungan dengan dia, daripada kamu buang-buang waktu kan dengan umur kamu yang sudah seberapa gitu ya, dan kamu hanya digantung seperti ya digantung tak bertali gitu ya, jadi seakan-akan mengambang gitu. Jadi ya apapun di sini tujuan kamu ya coba katakan seperti itu ya. Nah akhirnya dia merasa we both know I'm not the one for you. Aku mengetahui bahwa aku tidak bukan yang terbaik buat kamu gitu. Itu yang maksudnya ya. Jadi dia merasa dia itu memang jahat. Dia itu bukan yang terbaik buat kamu. Makanya ya dia menyesal bahwa dia sudah menyakiti kamu. Dia sudah membuat kamu itu sedih, ya dikecewakan ataupun dikhianati di sini. Jadi apapun dia rasakan di sekarang ini ya bisa saja karmanya dia ya. Dia tidak tenang, dia tidak nyaman, dia selalu kepikiran kamu. Dan akhirnya dia berkata, I love you unconditionally. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Dan akhirnya dia menyadari kalau dia itu sebenarnya tulus sama kamu. Tapi kenapa? Egonya masih dipertahankan ya. Dia orang yang benar-benar masih ingin bersenang-senang gitu. Dan untuk bottomnya kamu ini ada I'm grateful for the spiritual lesson. Saya mempunyai kekuatan di mana bahwa mendapatkan sebuah pelajaran dari spiritual. Jadi akhirnya dia merasakan tidak adanya kenyamanan, hari-harinya itu penuh dengan tidak ada semangat gitu ya. Pekerjaan yang dilakukan itu selalu tidak benar gitu ya, karena kepikiran, karena dia tidak fokusnya aja ke kamu gitu loh, pikirannya itu fokus ke kamu. Kenapa? Dan dia merasa bahwa kamu itu yang terbaik, kamu itu seorang yang perfect bagi dia, karena ya setelah dia bandingkan dengan beberapa orang, nah itu yang dirasakan dia. Akhirnya di sini mencoba untuk menjalankan perjalanan religi dia, di mana sisi spiritual dia itu mulai muncul bahwa ya ini karma yang aku dapatkan. Tuhan berikan balasan kepada aku setelah aku sudah mengkhianati kamu, aku menyakiti kamu. Nah, itu yang dirasakan. Rasa ingin kembali ke kamu di sini ada ya. Kita akan coba lihat lagi di sini ya. Dari kata tarot. Jadi di sini dia mulai nih pasrah kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Kalau memang kamu itu jodohnya dia, ya mungkin dia berdoa nih, meminta jalan gitu loh. Tapi kalau memang tidak ya jauhkan, ya bisa saja seperti itu doanya dia. Karena rasa cintanya ke kamu itu ya semakin gitu. Karena sejak dia meninggalkan kamu justru semakin kuat cinta yang dia rasakan. Itu yang membuat dia merasa bahwa wah, kamu itu kayaknya jodoh aku, kamu itu kayaknya soulmate-nya aku. Tapi kenapa aku menyakiti kamu gitu? Tapi kamu kenapa tidak mau menerima aku kembali gitu ya? Ya secara kamu juga bosan ya kayak gitu, digitu-gituin terus, jenuh juga ya kan, Leo. Nah siapa coba yang mau dikhianati, dibohongi, atau ya dikasih harapan-harapan yang tidak pernah ditepati gitu ya, janji-janji busuknya gitu ya, Leo. Oke, kita akan lihat di sini. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, ya cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan sebelum ini ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke? Kamu fokuskan lagi ke kartu ini, kamu bayangkan, kamu rasakan dia. Oke, Leo, apalagi yang akan terlihat di sini? Karma apalagi yang akan dia rasakan?
Karma apa lagi yang akan dia rasakan? Oke, sudah ya. Ada Eight of Swords. Ada di Tower. Ada Two of Pentacles. Ada Knight of Cups. Ada Justice. Wah, kayaknya kartunya benar-benar berurutan ya. Intuisi Leo pagi ini kayaknya benar-benar kuat ya. Oke, kita lihat di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, juga ada Libra di sini. Nah, itu zodiak induk kamu ya saat ini buat Leo. Oke, kita akan lihat, terlihat sekali bahwa dalam kamu menjalin hubungan dengan dia itu benar-benar tersakiti, terjebak dalam hubungan itu. Kenapa? Ya mungkin dia sering menyakiti kamu, dia sering on off sama kamu, dia sering memblokir kamu. Tiba-tiba aja kalau dia butuh dia datang ke kamu, tiba-tiba aja kalau dia nggak butuh kamu ya dia pergi. Saat kamu membutuhkan dia nggak pernah bersedia. Nah, itu yang membuat kamu terjebak dalam hubungan itu. Secara kamu sangat mencintai dia, dan akhirnya kamu rela, ya aku pengen memutuskan dia, aku pengen mengakhiri. Ternyata ya tanpa kamu memutuskan dia meninggalkan kamu sendiri. Oke. Nah, ini dari energi kamu yang kita lihat. Dan akhirnya kamu bisa fokus ke pekerjaan kamu, dan kamu perjuangkan karirnya kamu, ya hidupnya kamu sendiri. Nah, kamu milih untuk bahagia, dan kamu di sini lebih memilih untuk move on dari dia, ya. Tidak ingin lagi menerima dia. Nah, itu gambaran kamu di sini. Tapi kalau gambaran dari dia di sini, kalau kita lihat kartunya dia, kalau kita gambarkan energinya dia, bahwa dia sangat pikiran itu sangat sangat terpuruk saat ini. Dia itu nggak bisa mikir apa-apa, kayak ya bisa dikatakan dia depresi. Ya jangan sampai ya. Jangan sampai. Kita doakan yang tidak buat dia, kita doakan yang baik-baik aja buat dia, ya, buat Leo. Dan terlihat juga di sini ada hubungan yang berakhir antara dia dengan orang ketiga, ya, dengan seseorang yang mungkin saat ini terkoneksi sama dia. Dan itu hubungannya tidak lama, tidak pernah lama. Jadi seakan-akan masalah dia ini tidak pernah habis. Selalu ada aja masalah yang dia hadapi, entah itu dari segi pekerjaannya dia, entah itu dari segi keluarganya dia, ya, entah itu dari segi percintaannya dia. Tidak pernah ada suatu kebahagiaan yang dirasakan. Jadi dia di sini benar-benar rasa kayak roda itu, ya, roda keberuntungan itu kayaknya dia selalu di bawah saat ini. Tidak pernah naik dia. Kenapa? Karena diri dia sendiri, hati dia sendiri itu penuh dengan penyesalan gitu. Jadi itu. Dan akhirnya dia kayak pengen mendatangi kamu lagi, kayak pengen meminta maaf kepada kamu gitu, ya. Rasa penyesalan itu karena dia menyadar bahwa wah, ini kayak aku dapat karma nih gitu, ya. Karma yang aku rasakan ya ke dalam diri aku sendiri. Aku tidak pernah nyaman, aku tidak pernah puas gitu loh. Aku tidak pernah fokus dalam satu hal. Kenapa? Karena di pikiran aku itu aja ada penyesalan terhadap kamu. Nah, itu yang dirasakan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk datang ke kamu untuk minta maaf. Dan di sini ya dia berusaha, walaupun kamu tidak menerima dia, setidaknya ya jadikanlah aku seorang teman gitu, ya. Nah, itu gambaran dia di sini. Jadi ada rasa dimana bahwa aku harus bisa melupakan semua ini, dan aku harus bisa merubah diri aku sendiri gitu, ya. Dimana bahwa keegoan aku yang mungkin akan merusak diri aku gitu. Kalaupun kamu tidak bisa menerima aku, nah itu gambaran dari dia, ya. Dia bisa move on di sini, move on dari kamu. Dia bisa ikhlas di sini, bisa melepaskan diri kamu, ya. Karena ya apa boleh buat, semua itu sudah terjadi. Karena dia di sini sudah menyerahkan kepada Tuhan bahwa ya kalau seandainya jodoh itu akan datang, ya aku yakin Tuhan akan berikan. Nah, itu keyakinan dia. Karena dia sudah menyadari, sudah minta pengampunan dosanya dia gitu, ya. Jadi semua hal yang dilakukan di sini semata-mata ya untuk kebaikan diri dia. Dia sudah merubah. Dia datang saat ini ya pengen memulai new beginningnya dia itu dengan versi terbaru, versi terbaiknya dia. Itu yang dirasakan oleh dia, ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi ceritanya selanjutnya buat Leo. Leo, apalagi cerita kamu selanjutnya? Oke, satunya jatuh.
religious factor ya. Di sini ada let go control issue. Ada very soon, religious, oke. Unrequited love. Nah, give your relationship a chance ya. Nah, di sini terlihat benar sekali bahwa ya kamu pengen memulai fase baru kamu, hidup baru kamu, di mana kamu akan merasakan bahwa ya cinta itu akan datang. Ya, cinta sejati itu akan datang pada aku. Aku tahu gitu ya, kamu itu mungkin tidak akan menjadi jodoh aku. Aku yakin jodoh itu akan datang kepada aku. Kenapa? Aku sendiri merasakan bahwa saat aku pernah disakiti, aku pernah dikecewakan, dan aku tahu bahwa kamu itu bukan terbaik buat aku. Karena akan ada seseorang nih yang lebih baik dari kamu. Aku tahu, aku sadar bahwa Tuhan akan sayang sama aku. Nah, itulah kamu juga mendapatkan karmanya di sini, karma baik ya. Nah, akan segera datang cinta kepada kamu saat kamu meyakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan selalu adil gitu ya. Nah, di sini kamu akan segera datang cinta itu setelah kamu bisa melihat ke lingkungan kamu gitu ya. Dan akhirnya cinta itu akan tumbuh lagi. Oke? True love. Cinta kamu akan ada. Give your relationship a chance ya. Jadi sebuah cinta itu akan datang kepada kamu setelah kamu sudah mengikhlaskan semuanya, setelah kamu menyadari bahwa yang datang kemarin itu, yang sebelumnya itu ya bukan jodoh aku gitu. Karena Tuhan pasti memberikan sesuatu hikmah dari semua yang terjadi. Aku dikecewakan, aku dikhianati ya. Nah, aku tahu pasti itu Tuhan punya rencana lain. Dia bukan terbaik buat aku. Nah, inilah mungkin seseorang yang akan datang kepada aku. Nah, itu gambaran dari kamu ya. Di sini lebih ke energi kamu kita baca. Oke, Leo. Jadi kamu sepertinya ya setelah kamu bisa melepaskan itu, akhirnya kehidupan baru akan datang. Semua itu pasti akan berlalu ya. Tapi ya jika kita bisa merasakan bahwa kebahagiaan itu akan datang ke depannya. Nah, jika pikiran kita seperti itu, ya itu akan datang gitu loh. Karena segala sesuatu itu terjadi ya setelah apa yang kita pikirkan. Jadi pikirkanlah yang baik-baik selalu. Jadi ya bahagia itu juga kita yang buat sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita ingin bahagia, ya tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa aku harus bahagia. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa bahagia? Ya move on dari orang-orang yang tidak baik gitu loh. Nah, jikapun dia seseorang yang dulu pernah menyakiti kamu, ya kamu juga nggak harus membenci dia ya, tidak harus melupakan dia ya. Setidaknya kamu bisa juga nih kasih nasihat sama dia ya, kamu juga bisa memaafkan dia ya. Di sini terlihat juga kamu sudah memaafkan dia. Karena apa? Karena kebahagiaan kamu akan datang ya. Oke, Leo. Jadi disinilah kamu akan merasakan suatu kebahagiaan, ketemu dengan orang yang pantas gitu ya, ketemu dengan orang yang benar-benar menghargai kamu. Nah, oke, Leo. Sampai di sini dulu reading kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah.